wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yusriku khair illallah. Bismillahi masyaallah la yusriku su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi habqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqna bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم. باب تسن سجدات التلاوة. Betul sampai situ. Tusannu sajadatut tilawah wa hunna fil jadidi 14 minha sajdatal haji la sad bal hiya sajdatu syukrin tustahabbu fi ghairi salati wa tahrumu fiha 'ala al-asahi wa tusannu lil qari'i wal mustami'i wa tata'akkadu lahu bi sujudil qari'i. Qultu wa tusannu lisami'i wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat taufik sehingga kita hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di setiap majelis ilmu membawakan kepada kita keberkahan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pada pelajaran sebelumnya setelah bab tusannu sujud tilawah. Tadi saya dikabari sama Habib Hasan kurang lebih jam 4-an. Suruh gantiin sama beliau untuk ngisi majelis ta'lim ini. Setelah saya tanya kitabnya apa, kitabnya bacanya kitab Minhaj. Masya Allah. Soalnya kalau kitab Minhaj itu termasuk salah satu kitab tinggi di dalam fikih. Jadi mudah-mudahan iya, beliau kisah gitu. Tapi ala kulli hal imtithalul amr khairun min sulukil adab. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan nanti kalau ada salahnya bisa nanti dipertanyakan kembali kepada Al-Habib Hasan. Namanya juga pengganti doang. Bab tusannu sujud sajadat tilawah. Bab menjelaskan tentang disunahkannya sujud di dalam tilawah atau sujud tilawah. Maknanya sujud tilawah ini adalah sujud karena sebab suatu bacaan. Karena di dalam ahkamul fikih kita, sujud hanya diperbolehkan ketika kita melaksanakan sholat atau li gharadin akhar, karena suatu sebab lain yang memang diperbolehkan oleh syariat. Jadi kalau ada orang sujud la ala hayat, bukan sekedar cuma sujud doang dia, nggak karena sebab tuntutan syariat, bukan lagi di dalam sholat, sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Oleh karena itu di dalam sujud pun para ulama fikih mengatakan sujud itu atau ahkamu sujud tilawah atau sujud syukur dibilangnya nahwa sholah, seperti sholat. Artinya apa? Seperti sholat, maka wajib melaksanakan apa yang wajib di dalam sholat. Mimbab satril aurah, ngadep kiblat. Nggak main asal sujud sebagai selebrasi gol aja, nggak. Sujud ala selebrasi gol itu ikhtilaful ulama, iya. Yang namanya di dalam sholat itu kita sholat harus pakai wudu. Yang namanya nahwa sholat, yang seperti sholat juga, berarti hukumnya sama seperti sholat. Wajib untuk menghadap kiblat, wajib ada thaharah. Jangan sampai akhirnya dia sujud asal sujud aja gara-gara golin, auratnya kelihatan. Sujudnya dibilang sujud syukur juga nggak bisa.
Karena sujud syukur nanti kita bahas ini sama seperti hukumnya sujud tilawah. Nah, iya, selebrasi gol dia sujud tuh. Ya. Nggak ada yang wudhu, madep kiblat nggak tahu. Ada yang madep ke sono, ada yang madep ke sono, ada yang madep ke sono. Ala kulli hal. Itu ikhtilaf ulama. Ya. Tapi yang mu'tamadnya kalau ala hayatis sujud min ghairi ma yutlabu fi syar'i, sesuatu yang bukan diminta waktunya di dalam syariat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan syaddada alaihi ahli kalam, bahkan para ulama ahli tauhid sampai ada yang betul-betul melarang, dalam artian yukhsha alaihi sajada li ghairillah, ditakutkan seseorang sujud bukan karena sebab Allah. Kenapa? Karena tidak diminta oleh syariat saat itu untuk sujud. Kalaupun sujud, apakah sudah mustawfiyal syurut? Apakah sudah memenuhi daripada syaratnya? Kalau belum memenuhi syarat-syaratnya, maka kembali kepada hukumnya, yaitu haram. Nih, jangankan sujud ya. Kalau kita masalah waktu berdiri, kita pura-pura takbir gitu, pura-pura, itu pun hukumnya haram. Pura-pura sholat, hukumnya haram. Nah, kapan diminta kita untuk melaksanakan ibadah dan saat tidak bisa melaksanakan ibadah, itu ada ketentuan. Di mana hukumnya juga harus berkaitan dengan bagaimana kita thaharah, bersucinya. Bab tusannu sujud sajadat tilawah. Tusannu sajadat tilawah, disunahkan sujud tilawah. Nah, maka hukumnya daripada sujud tilawah adalah sunnah. Bil ijma', secara ijma'nya para ulama, sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sebab dalil daripada hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ayat-ayat ini dibacakan, beliau sujud. Aglab daripada halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling banyak keadaan yang diriwayatkan oleh para perawi hadis sahih itu, ketika dibacakan ayat-ayat ini, beliau sujud. Akan tetapi ada riwayat sahih juga, waqila fi darajatil hasan, yang mengatakan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan salah satu ayat yang biasanya beliau sujud, beliau nggak sujud. Nah, ini dipegang sama ulama madhab kita Syafi'i, menunjukkan bahwa ini bukan perintah wajib, tapi sebagai perintah sunnah. Kenapa? Karena pernah dibacakan kembali, kemudian Rasulullah mendengar, tetapi beliau tidak sujud. Akan tetapi ikhtilafal ulama, yang menjadi perbedaan antara ulama itu ketika dinazarkan. Tentu yang perkara yang sunnah itu perkara yang boleh dinazarkan. Kalau perkara yang mubah itu nggak sah dinazarkan. Contoh kalau misalnya saya nazar makan kenyang, nggak bisa. Kenapa? Makan kenyang bukan suatu kesunahan. Tapi kalau ada orang bernazar, saya nazar nanti malam sholat witir 11 rakaat, maka jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena sunnah. Ya, karena perkara sunnah lah yang diperbolehkan untuk dinazarkan. Kembali lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, idza qara'a ibnu adam sajada fa sajada aqdazala syaitan yabki yaqulu ya wailana umira ibnu adam bisujudi fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa asaitu falinnar. Wa fil Qur'an wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Di sini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisul marfu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, idza qara'a ibnu adam, jika seseorang membaca suatu ayat kemudian dia sujud, i'tazala syaitan yabki, syaitan itu menyendiri, kabur sambil menangis. Kenapa? Yaqulu, seraya berkata, ya wailana umira ibnu adam bisujud, celaka bagi kami, manusia diperintahkan untuk bersujud, fasajada, maka mereka bersujud, falahul jannah, maka baginya adalah surga. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku diperintahkan bersujud, fa'asaitu, maka aku berpaling dari perintahnya Allah Ta'ala, falinnar, maka bagiku adalah neraka. Berarti kalau nggak sujud jadi hukumnya apa? Jadi hukumnya masuk neraka. Nanti dulu,
Ya. Makanya kalau dalam pengambilan hukum istinbatul hukum itu kita nggak bisa ngambil suatu hukum itu cuma dasar dari satu hadis saja. Ya, harus dengan hadis-hadis lain yang muta'aridhah, yang saling berkaitan. Ya, baik itu yang berkaitan langsung ataupun yang seakan-akan bertentangan, itu juga harus diambil menjadi hukum. Makanya kalau dalam babul ibadah itu senantiasa yang kita pegang itu adalah abwabul fiqih, bukan dalam hadisnya, bukan dalam ayat Al-Qur'annya. Tapi masalah kalau kita temui ada ayat Al-Quran, ada hadis yang menjelaskan ini suatu perkara yang wajib. Akan tetapi bagaimana para fuqaha mengatakan apakah itu wajib, apakah itu sunnah. Kalau kata fuqaha, khususnya dalam mazhab kita Syafi'i itu sunnah, maka kita ambil. Walaupun secara zahirnya ada hadis, ada ayat yang menjelaskan bahwa itu adalah perintah wajib. Seperti dalam ayat Allah Ta'ala, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kalau secara zahirnya ini menggambarkan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran mereka tidak sujud. Seakan-akan menggambarkan bagaimana? Tunggu dulu, ini adalah keadaan buat orang-orang kafir. Artinya orang-orang yang tidak mengimani. Kalimat la yasjudun bukan berarti ala hayatis sujud, akan tetapi makna la yasjudun artinya tidak mengimani. Dalam hadis ini dan juga ayat Al-Quran ini bukan menjadikan bahwasanya sujud tilawah atau sujud yang lain itu menjadi perkara yang wajib. Akan tetapi bagaimana para ulama melihat daripada hadis sahih lainnya yang menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mudawamatan terus menerus atau tidaknya. Wahunna fil jadid arba'a asyarata. Dan sajadah tilawah di dalam qol jadid. Qala al-Imam Syafi'i ketika beliau sudah di Mesir ya, qaulul jadid. Ada 14 ayat. Ada 14 ayat yang diperintahkan, disunahkan untuk sujud. 14. Minha diantaranya sajdatul hajj. Diantaranya 2 ayat di dalam surat Hajj. Kalau sekarang mah kita gak hafal, tapi kalau di ayat Al-Quran sekarang tuh ya ada tulisan tuh, ada gambarnya tuh, sajdah. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama hanya saja kalau ada di mana letaknya saat sujud. Itu ada perbedaan pendapat. Kita boleh gak berpegang sama yang ada di Al-Quran saja? Boleh. Ini kalau ada tandanya sajdah, ya boleh kita sujud berpegang pada tanda di situ. Ya, lebih baik ya kalau kita memang betul-betul tahu. Wasnata asyrata fil a'raf wasnata asyar. Kemudian 12 sisanya dalam suratul A'raf, dalam suratul Ar-Ra'd, dalam suratul An-Nahl, dalam surat Al-Isra, kemudian dalam surat Al-Maryam, wal Furqan, wan Naml, wal Alif Lam Mim Tanzil, wa Hamim Sajdah, wan Najm, wal Insyiqaq, wal Alaq. Nah, secara dasarnya untuk sujud tilawah ini khabar Amr bin Al-As agra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 sajdah fil Quran minha 3 fil mufassal wa fil hajj sajdatan. Rawahu Abu Daud wal Hakim bi isnadin hasan. Wa sajdatul baqiyah minhu sajdatus shad. Kemudian sisanya yaitu adalah sajdatus shad. Maka dikatakan minha sajdatul hajj la shad bal hiya sajdatus syukur. Di dalam surat Shad ada tanda. Sebagian Al-Quran kita dikasih tanda tulisan sajdah. Diperbolehkan sujud tapi bukan sujud tilawah, tapi di situ adalah sujud syukur. Di situ sujud syukur. Nanti hukumnya seperti apa? Apakah sama? Adapun tata caranya kalau di dalam sama di luar sholat berbeda. Kalau sujud syukur tidak boleh dilakukannya di dalam sholat. Istiqlalan, artinya istiqlalan itu ketika kita baca ayat ini kemudian kita sujud syukur, itu nggak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya kita sujud di akhir sujud setiap sholat kita, tujuannya kita mensyukuri ya, karena tujuan mensyukuri itu para ulama berpendapat dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah itu adalah makna daripada syukur ya. Karena orang yang namanya bersyukur itu imma bil hay'ah wa imma bil lisan. Hay'ah berarti dengan melaksanakan sujud syukur, bil lisan yaitu dengan ucapan
alhamdulillah. Nah, ketika diucapkannya di akhir sujud di dalam sholat, bolehkah dilakukan? Boleh, tapi bukan atas dasar bacaan dalam surat Shad. Kalau atas dasar bacaan surat Shad, hukumnya bagaimana? Batalatis shalah. Sholatnya bisa kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, nah sujud tilawah sama sujud syukur syaratnya sama. Sujud tilawah dengan sujud syukur kalau di luar sholat syaratnya sama. Wa mahallu hadhihi sajadat ma'rufah lakin ikhtalafa fi arba' minha ihdaha sajadatun nahl. Yang menjadi tempat perbedaan pendapat antara para ulama yaitu di empat tempat. Di antaranya salah satunya di sajdatan nahl. Inda qaulihi ta'ala wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada ulama lagi yang mengatakan wa qala al-Mawardi innaha 'inda qaulihi ta'ala wa hum la yastakbirun. Di dalam suratun Nahl ada ulama yang mengatakan disunahkan sujud syukur, sujud tilawah ketika akhir dari ucapan ayat Allah Ta'ala wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada yang mengatakan bukan di situ tapi di wahum la yastakbirun. Wa thaniha, dan yang kedua sajdatun Naml di surat An-Naml. Inda qaulihi Ta'ala la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Wa naqala al-Abdari fi kifayah anna madhhabana anha inda qawlihi ta'ala wa ya'lam ma tukhfuna wa ma tu'linun. Sebagian lagi yang mengatakan berbeda, ayatnya sama, cuman waktu tempatnya kapan disunahkan untuk sujud tilawah berbeda. Karena nanti di antara syarat sunniyah disunahkannya sujud tilawah itu di antara syaratnya kalau ayatnya udah dibaca sempurna. Kalau ayatnya belum dibaca sempurna, tidak disunahkan. Begitu ayatnya sudah dibaca sempurna, barulah kita disunahkan untuk sujud tilawah. Dan yang ketiga, sajdah Hamim sajdah. Di dalam surat Hamim sajdah, inda qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa hum la yas'amun. Wa qila inda qaulihi ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun. Wa rabi'uha sajda idza sama'u syaqqat. Inda qaulihi ta'ala wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ada pendapat lain yang mengatakan innaha fi akhir surah. Nah, ini 4 tempat ini sajalah yang sebagian ulama berbeda pendapat. Kapan selesainya ayat tersebut, kapan disunahkannya untuk sujud tilawah. Tapi kalau kita berpegang sama apa yang ada di Al-Quran dengan tandanya itu diperbolehkan. Bal hiya sajdatus syukur. Adapun dalam surat Shad, maka itu adalah sujud syukur. Tustahabbu fi ghairi shalah, disunahkan selain di salat. Inda tilawati ayatiha, kalau dibacakan ayat syukur tersebut. Wa tahrumu fiha, dan diharamkan serta membatalkan di dalam sholat. Ada perkara sholat itu haram tapi tidak batal, tapi ada perkara juga sholatnya haram dan juga membatal. Contoh sholat yang haram tapi nggak batal. Kalau ada orang sholat pakai kopiah gosok, minjem sama orang cuman kagak ngomong, sholatnya bagaimana? Haram karena dia berpakaian dengan pakaian yang gosok, meminjam tapi tanpa izin. Sholatnya sah gak? Tetap sholatnya sah. Orang berwudu dengan air yang maghsubah, gak izin terlebih dahulu. Kalau memang itu bukan mauqufah, bukan ulima biridhah, harus izin. Kemudian dia thaharah wudu, gimana wudunya, sah gak? Sah, tapi haram. Haramnya karena sebab dia gak izinnya, tapi ibadahnya tetap dihukumi sah. Nah, kalau ada orang yang sujud syukur ketika dibacakan surat di dalam surat Shad yang menjelaskan tentang perintah kepada Nabi Allah Daud saat itu, dia sujud di dalam sholat,
Hukumnya apa? Haram dan membatalkan sholat. Wa tahrumu fiha wa tubtuluha 'alal asah. Menurut pendapat yang asah. Liman 'alima dzalik wa ta'ammadah. Bagi orang yang mengetahui hukumnya tersebut dan sengaja. Udah tahu hukumnya nggak boleh sujud. Dia udah tahu, cuma dia sujud juga. Dihukumi haram. Ketika dia melaksanakan sujudnya, baru dihukumi batal sholatnya. Kalau cuma sekedar niyahnya saja ketika di dalam sholat nggak sampai. Tapi kalau sampai sujudnya, baru dihukumi daripada batal sholatnya. Amal jahil awin nasi fala tabtulu salatuhu li'udrihi. Adapun orang yang tidak tahu ataupun dalam keadaan lupa, maka tidak batal sholatnya li'udrihi karena sebab udzur. Lakin akan tetapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Bagaimana kalau seandainya makmum imamnya sujud syukur di ayat tersebut, dia sujud padahal makmumnya tahu, wajib gak ngikutin imam? Gak wajib, dan bahkan tidak diperbolehkan. Wabil aula, bagaimana buat si makmum kalau memang yakin si imam ini dalam keadaan lupa sujudnya, boleh dia tetap mutaba'ah, boleh dia tetap ikut. Tapi kalau yakin nih si imam bukannya nggak tahu, bukannya lupa, sengaja mufaraqatul jamaah, maka lebih baik keluar daripada jamaah. Kenapa? Karena sudah mengetahui alimah butlan salati imamih, dia sudah mengetahui batal sholat imamnya. Walau sajadaha imam huwa kana ya'taqiduha kahana fi jazalahu mufaraqatuhu wa intidharuhu qa'iman kama yantadhiru qa'idan idza qama imamu li raq'ati khamisin sahwan wa la yasjudu lis-sahwi idza intadharahu. Kalau seandainya seorang imam sujud, sedangkan imam tersebut madhabnya madhab Hanafi, kata madhab Hanafi sujud syukur boleh juga dilakukan di dalam sholat istiqlalan. Istiqlalan itu di luar daripada sujud yang masyru'. Ketika dibacakan ayat shot tersebut, kemudian dia sujud. Kita tahu nih imam madhabnya Hanafi. Kata madhab Hanafi boleh sujud syukur di dalam sholat. Maka bagaimana? Jazalahu mufaraqatuhu. Boleh baginya dua hal. Yang pertama, pisah dari jamaah. Yang kedua, dia diperbolehkan nunggu. Di kita madhabnya Syafi'i yang makmum, tunggu aja sampai imam kelar, baru kemudian kita mengikuti kembali. Itu diperbolehkan. Wa tusannu sajdatat tilawah lil qari, dan disunahkan sujud tilawah lil qari, bagi yang membaca. Haitsu tushra'u lahul qiraah, ketika sejak ia memulai bacaannya. Wal mustami', mustami' ini man qasadal istima'. Kalau di dalam bahasa Arab ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada tambahan satu huruf di dalam satu konsonan kata yang sama, berarti maknanya berbeda. Kalimat sami' sama mustami'. Kalimat sami' itu orang yang sekedar mendengar aja, seliuran mendengar. Yang penting dia bisa yufarriq, bisa membedakan. Berbeda sama orang yang mustami', al-istima'. Istima' itu memang betul-betul dia mendengar dan memperhatikan bacaannya. Makanya kalau di dalam babul khutbah Jum'ah itu buat orang ahlul mautin yang diwajibkan 40 orang itu la budul istima'. Betul-betul harus memperhatikan. Jangan sampai akhirnya nggak memperhatikan atau karena sebab tidur dan lain sebagainya. Kalau dia memang termasuknya 40 orang mustautin ala madhab kita, pendapat yang mu'tamad, maka dia harus istima'. Istima' itu betul-betul mendengarkan rukun khutbahnya. Adapun mau'idhah, kalau ketiduran sedikit nggak apa-apa deh. Yang penting ketika waktu rukun daripada khutbahnya itu labud al-istima'. Makanya dibedakan antara as-sami' wal istima'. Di sini disebutkan dan disunahkan bagi yang membaca daripada ayat sajdah, ayat tilawah ataupun mustami', baik itu yang di dalam ataupun yang di luar salat, untuk sujud. Wa tata'akkadu lahu, dan lebih disunahkan lagi kalau yang baca
dia sujud. Maka yang mendengarkan, memperhatikan lebih disunahkan lagi. Bihaitsu yasjudu al-qari fayasjudul mustami' muakkadan. Begitu yang membaca dia sujud tilawah, maka yang mendengar dan memperhatikan lebih disunahkan lagi. Oleh karena itu, dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis yang menjelaskan kesunahan membaca atau sujud ketika dibacakan ayat-ayat tilawah ini, Rasulullah keadaannya dibacakan. Artinya Rasulullah mendengar bacaannya para sahabat. Rasulullah mendengarkan bacaannya para sahabat, kemudian sahabat tersebut sujud, kemudian beliau sujud setelah diajarkan terlebih dahulu oleh Rasulullah. Awalnya ketika Rasulullah SAW baca, kemudian Rasulullah sujud. Para sahabat yang melihat Rasulullah sujud ikut sujud. Tentu yang ketika Rasulullah baca ayat Al-Quran, para sahabat bukan hanya saja sami', tapi pasti mustami'. Begitu Rasulullah baca, kemudian beliau sujud. Nah, para sahabat melihat Rasulullah sujud saat itu belum diterangkan bagaimana oleh Rasulullah. Tapi para sahabat itu melihat bagaimana Rasulullah setelah baca ayat tersebut, beliau sujud. Maka para sahabat sujud. Setelah tahu hal keadaannya seperti itu, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk dibacakan ayat-ayat tersebut atau surah-surah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW setelah diajarkan, baru para sahabat sujud, dan Rasulullah ikut sujud. Jadi yang kalau memang si qari yang membaca itu sujud, baru kemudian al-mustami' yang mendengar dan memperhatikan ikut sujud. Walau kana al-qari' sabiyan mumayyizan. Nah, nanti di antara syaratnya juga harus dari orang-orang yang diperbolehkan dalam bacaannya. Kalau orang junub lagi baca ayat tersebut, kemudian dia sampai pada ayat tilawah, boleh gak bagi orang yang mendengar untuk sujud? Gak boleh. Kalau memang tujuannya orang yang baca dalam keadaan junub itu tujuannya liqasdil qiraah, untuk tujuan qiraah. Karena namanya orang junub itu haram dia baca Al-Quran liqasdil qiraah. Berbeda kalau dia baca Al-Quran tujuannya untuk apa? Tahsin. Kalau dalam wirid-wirid ya, memang dia bacanya ada bacaan-bacaan ya. Boleh gak dia baca itu ayat Al-Quran yang ada di dalam wiridnya? Boleh, karena memang itu menjadi auratnya, menjadi hizibnya. Tapi kalau seandainya memang tujuannya untuk baca Al-Quran saja, maka orang junub diharamkan untuk membacanya. Dan haram pula bagi yang mendengar dan memperhatikan ataupun yang hanya mendengar saja untuk ikut. Sebagian ulama mengatakan bukan diharamkan, tapi tidak disunahkan saja. Tidak disunahkan, maka lebih baik jangan sujud. Kenapa? Karena orang yang baca ini dalam keadaan junub yang tujuannya adalah qasdul qiraah. Awi imra'ah, ataupun seorang perempuan au muhdisan au kafiran, kama fil majmu' au muhdisan au kafiran la li qiraati junub. Ada orang kafir baca ayat sajadah, sunnah gak kita baca sujud? Sunnah kita sujud. La qira'ah li qiraati junubin wasakran, bukan bacaannya orang junub atau orang yang lagi mabok. Orang mabok lagi sakran, dia ngigo sakran, yang maboknya baca ayat Al-Quran, kebetulan dibaca ayat sajdah, ayat tilawah. Sunnah gak untuk orang yang mendengar untuk sujud? Tidak disunahkan. Li'annaha, karena bacaan orang yang junub, orang yang sakran, ghairu masyru'atin lahuma, tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan bagi keduanya. Qala al-Isnawi wala linaimin wasahin li'adami qasdihi mal tilawah. Di antara syarat disunahkannya juga kalau memang bacaannya itu dia qasdnya qiraah. Tapi kalau seandainya ada orang tidur ngigo atau orang lindur,
Bagaimana tuh? Disunahkan nggak untuk sujud tilawah? Tidak disunahkan. Kenapa? Li adami qasdihi mat tilawah, karena nggak ada tujuan buat orang yang tidur rufi'al qalam. Ya, rufi'al qalam. Tapi kalau anak kecil diperbolehkan, yang penting dia mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz diperbolehkan. Bahkan dikatakan oleh al-Imam Zarkashi, wa yanbaghi sujud li qira'atil malak wa jinni. Kalau seandainya ada gitu dengar bacaannya malaikat atau dibaca, atau jin dah, paling gampang jin ya. Mungkin kalau jin mah. Kalau malaikat ya orang-orang khusus. Ada jin lagi baca begitu. Kebetulan ayatnya ayat tilawah. Sunnah gak kita sujud tilawah? Sunnah kita sujud tilawah. Walau qara'a aw sami'a awwala dukhulil masjid ayat saja fal agrab annahu yasjud, lakin hal yakunu dzalika 'udran fi 'adami fawati tahiyya aw la fihi nadrun. Wa tata'akkadu lahu al mustami' bi sujudil qari'. Dan lebih disunahkan lagi, artinya hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang mendengarkan dan memperhatikan dengan bacaannya orang yang membaca ketika dia sujud. Lil ittifaq ala istihbabihi. Sepakat para ulama dalam keadaan seperti itu, ketika keadaan yang baca sujud, disitulah yang lebih disunahkan bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar untuk sujud. Bi khilafi ma idza lam yasjud fa innahu la yustahab lahu ala wajhin. Ada pendapat yang mengatakan kalau yang baca kagak sujud tidak disunahkan juga yang mendengarkan dan memperhatikan untuk sujud. Nah, ini yang terjadi sebagai dalil bahwasanya sujud tilawah itu tidak disunahkan. Kenapa? Ketika ada salah seorang sahabat membacakan ayat kepada Rasulullah sampai pada ayat tilawah, yang baca enggak sujud, Rasulullah pun enggak sujud. Kemarin Rasulullah sujud terus, tapi begitu yang baca enggak sujud, Rasulullah enggak sujud. Nah, ini dalil dalam madzhab kita Syafi'i yang menjelaskan bahwasanya sujud tilawah ini bukan perkara yang wajib. Wala yuqtada fi sujudiha fi ghairi shalah wala tartabatu bih. Falahu raf'u min as-sujud qablahu. Nah, kalau seandainya qadhiyahnya ini bagi si sami'. Qadhiyah bagi yang sami, kata al-Imam An-Nawawi, qultu wa tusannu lis-sami', dan disunahkan juga buat orang yang sekedar mendengar. Lakinnaha lil mustami' akad minhu lisami'. Walau qara'a ayat saja fi ghairi mahallil qira'ah ka'annahu qara'a fi hali ruku'i aw fi sujudi aw fi salati janazah lam yasjud. Di antara sunniyah daripada salatnya juga hendaknya bukan dibaca ketika di dalam salat jenazah. Ada orang baca tuh ayat di dalam salat jenazah. Sunnah gak untuk sujud? Gak disunahkan. Terlebih lagi buat orang yang sholat. Karena kalau andai kata dia pakai sujud, ikhtilaful ulama, berbeda pendapat para ulama. Kalau sujud, sholat jenazah ada sujudnya, batal apa kagak? Ada perbedaan pendapat antara ulama. Dilihat bagaimana halnya bagi orang yang sholat. Makanya hendaknya itu bacaan sunniyah, kesunahan daripada sujud tilawah juga harus sesuai dengan tempatnya. Di antaranya kalau seandainya bukan di rukuknya, bukan di sujudnya, ataupun di dalam sholat jenazah. Kenapa? Li'anna mahalal qira'ah al-qiyam. Yang namanya tempat baca ayat Al-Quran itu adalah ketika waktu berdiri. Selain berdiri, maka tidak disunahkan untuk dibaca, atau tidak disunahkan dibaca dan tidak sunahkan juga untuk apa? Sujud tilawah. Bahkan kalau kata al-Imam Ibn Hajar, kullu khalalin waqa'a fi shalah yusannu sujudus sahwi. Di antaranya yaitu adalah naqlu qiraah, memindahkan bacaan. Kata Imam Ibn Hajar, setiap kesalahan yang terjadi di dalam sholat disunahkan untuk sujud sahwi. Di antaranya yaitu adalah memindahkan bacaan. Baik itu yang wajib, wakilah yang sunnah juga. Yang sunnah itu seperti baca surah setelah Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah di ruku, baca Fatihah di tidak jelas itu. Kenapa? Karena
Al-Fatihah itu merupakan rukun di dalam sholat ya. Kan dibilang wa naqlu ruknin qaulin ila ghairi mahalli, mindahin bacaan qauli ya, rukun yang wajib yang diucapkan ke selain tempatnya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau bacaan berarti kan suratul Fatihah. Lah kalau surah setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Tapi dia bacanya di mana? Waktu sujud. Waktu apa? Waktu ruku. Selain daripada qiyam, sunnah gak dia untuk sujud sahwi? Kalau kata Imam Ibn Hajar, sunnah untuk sujud sah. Andai kata pun yang dibaca itu adalah ayat yang sajadah tilawah, tidak disunahkan juga untuk sujud tilawah. Baik buat yang membacanya ataupun juga yang mendengarnya. Bi khilafi qiraatihi qabla al-Fatihah li anna al-qiyam mahalul qiraah fil jumlah. Wa qadha in qara'aha fi rak'ati tsalitsa war rabi'ah li annahuma mahallul qira'ah bidalil anna al-masbuqa yatadarra al-qira'ah fihima bal qila tusannu al-qira'ah fihima mutlaqan. Nah, kalau seandainya ada imam baca ayat di rakaat ketiga atau rakaat keempat, kan yang setahunya kita itu baca surah itu sunnahnya rakaat pertama sama rakaat kedua. Ada imam baca rakaat ketiga, rakaat keempat ayat Al-Quran yang kebetulan dibacanya yaitu adalah ayat tilawah. Sunnah gak untuk sujud? Sunnah. Buat yang mendengar, begitu juga buat yang membaca. Kenapa? Qila tusannul qira'ah fihi ma mutlaqan. Karena ada pendapat dalam mazhab kita tetap disunnahkan baca surah walaupun di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Mutlaqan, hukumnya mutlak. Qala Zarkasi wa yustahabbu tarkuha lil khatib idza qara'a ayatan 'ala al-mimbar. Ya, kalau ada khatib Jumat dibaca tuh, sunnah enggak? Justru sunnah untuk meninggalkan. Ya, makanya dibilang wa in apa kalau qara'a di mimbar itu tidak disunahkan. Kemudian di antara sunniyahnya juga kesunahan di dalam baca atau kesunahan untuk sujud tilawah itu kalau seandainya ghair tulul fasal. Ghair tulul fasal itu antara jenjang waktu dia baca sampai dengan sujudnya nggak terlalu lama. Kalau terlalu lama itu tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Batasan untuk sujud tilawahnya antara waktu dengan bacaan dengan sujudnya bagaimana uruf. Yang sekiranya kalau orang selesai baca dia ngobrol dulu, dia gahwa dulu, dia keluar dulu, baru habis itu sujud. Sunnah gak? Udah gak sunnah. Tapi kalau al-uruf, kalau cuma sekedar mempersiapkan, ya mempersiapkan pakai rida, taruh di rida begitu, itu juga diperbolehkan. Yang nggak boleh habis baca, ya nggak langsung sujud, dia ngopi dulu, gahwa dulu, keluar dulu bentaran, baru kemudian hilang kesunahan untuk sujud tilawahnya. Karena kalau dalam masalah perihal sujud tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena kalau yang di dalam sholat memang nggak pakai rukun, tetapi kalau yang di luar sholat itu harus ada niat, harus ada takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian ada tumak ninahnya di masing-masing julus ataupun sujud, kemudian julus, kemudian salam. Jadi seperti orang sholat, ada niatnya, kemudian ada takbiratul ihramnya, kemudian dia duduknya itu ada tumak ninahnya, sujudnya juga ada tumak ninah. Setelah sujud, duduk, kemudian salam. Adapun yang dibaca silahkan baca apa yang ada di dalam sujud seperti biasanya. Wazada alaihi, banyak para a'imah shalihin yang menambah daripada bacaan-bacaannya. Jadi ketika waktu di dalam sujud, apakah harus betul-betul seperti orang di dalam sholat? Ya betul. Karena apa? Karena ini adalah nahwa sholat, seperti sholat. Dimana syarat yang diwajibkan juga harus diperhatikan. Dari menutup aurat juga menghadap juga. Bahkan di dalam niatnya,
ya, di dalam niatnya. Ketika diwajibkan di dalam niat, maka di dalam mazhab kita Syafi'i tempatnya adalah fil qalb, di dalam hati, muqtarinan bi takbiratil ihram. Niatnya bagaimana? Apakah niat qasadnya itu dengan ucapan apakah bahasa Arab? Silakan, dengan enggak bahasa Arab. Ada lagi sebenarnya lagi mengatakan dengan dia niat setelah mendengar daripada ayat tersebut dia mau sujud, itu termasuk kategori niat. Berbeda kalau di i'tirad, dia dengar cuman dia nggak mau. Nah, berarti udah tuh. Kalau orang yang kayak gitu tiba-tiba dia mau sujud, maka dia harus ada niat yang betul talaffuz di dalam hatinya. Alal mu'tamad, sebagai pendapat yang paling kuat di dalam mazhab kita Syafi'i. Ini biasa sampai jam berapa Bu? Cukup. Ala kulli hal, mudah-mudahan biasanya nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan kan? Kalau ada yang mau ditanyakan sih tafadhol, kalau enggak ya kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.